Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'ani ma'muhibbihi amma ba'd. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 26 yang akan mempresentasikan Rumah Sehat. Rumah Sehat adalah sebuah kontribusi kami untuk memperbaiki dan menjawab kegelisahan orang-orang terhadap segala permasalahan dilema terhadap rumah sakit, baik itu mengecek fasilitasnya, kamarnya, dan sebagainya. Baik, sebelum kami menjelaskan fitur-fitur apa saja yang akan dibawakan, perkenalkan kami dulu. Perkenalkan kami terlebih dahulu. Tolong di next slide. Baik, kami terdiri dari Munif Wildan, lalu saya sendiri Ziad Abdullah Amir dan saudarinya dan saudari kami yaitu Sofa Maulida. Dan untuk next slide selanjutnya, penjelasan fitur dan apa itu rumah sehat akan dijelaskan oleh saudari kami yaitu Sofa Maulida. Kepada Sofa Maulida dipersilahkan. Oke, nama sistem informasi yang akan dirancang adalah Rumah Sehat. Rumah sakit di tangan Rumah sakit di tangan adalah Rumah sakit di tangan adalah sebuah aplikasi berbasis kesehatan yang terlahir dari kesulitan orang-orang seputar rumah sakit yang ingin dikunjunginya. Apakah rumah sakit ini memiliki cukup dokter jika terjadi insiden darurat? Apakah rumah sakit ini memiliki kamar yang kosong dan ruang operasi darurat yang juga kosong? Semua kegelisahan yang sering terjadi inilah yang melahirkan aplikasi rumah sakit di tangan dengan aplikasi dan berbagai fitur di dalamnya. Kami berharap dapat membantu orang-orang yang memiliki kegelisahan tersebut. Lalu apa saja fitur yang ditawarkan aplikasi ini? Next, selanjutnya. Your user, your user adalah deskripsi organisasi komunitas pengguna yang akan menggunakan sistem informasi yang akan dikembangkan. Orang yang memiliki penyakit khusus, orang yang membutuhkan informasi cepat seputar rumah sakit di tangan menawarkan fitur agar pengguna dapat mengecek kelengkapan fasilitas rumah sakit terdekat. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan orang-orang dengan penyakit khusus agar mengetahui rumah sakit mana saja yang memiliki fasilitas untuk pengobatannya. Ditambah, rumah sakit di tangan akan menyediakan list terupdate seputar kamar inap dan jadwal kontrol dokter. Agar pengguna yang membutuhkan penanganan cepat tak bingung lagi apakah rumah sakit yang dituju masih memiliki kamar kosong, dokter yang siaga, atau fasilitas yang memadai. Next. BusinessNet. Kurangnya informasi yang akurat atau terupdate seputar operasional rumah sakit sebut saja salah satu contoh kasus gigitan ular. Sejak Januari 2020 sampai awal Januari 2021, ini ada sekitar 627 kasus gigitan ular di Indonesia yang dilaporkan. Sebanyak 62 orang diantaranya meninggal, kata ahli gigitan ular berbisa yang juga Presiden Teknologi Indonesia, Tri Maharani, Senin, 11 Januari 2021. Dalam kasusnya, pasien yang sedang mengalami keadaan darurat karena gigitan ular seringkali menghadapi kendala di mana klinik atau rumah sakit yang mereka tuju tidak memiliki stok antibisa sehingga harus merujuk ke rumah sakit yang memiliki antibisa. Hal ini tentunya menghambat penanganan pasien. Masih banyak kasus kesehatan lain di mana pasien membutuhkan penanganan cepat namun dihambat oleh fasilitas RS rumah sakit yang kurang memadai sehingga dibutuhkannya sistem yang dapat membantu untuk melakukan pengecekan fasilitas dan penanganan yang disediakan. Agar pasien yang membutuhkan bisa langsung segera menuju tempat dengan fasilitas yang dibutuhkan tanpa takut terhambat ketersediaan atau fasilitas di rumah sakit tertentu. Next. Fungsional Rex. Yang pertama adalah pengguna customer rumah sakit dapat mengecek informasi ketersediaan rumah sakit. Yang kedua,
pengguna customer rumah sakit dapat booking fasilitas rawat inap. Yang ketiga, pengguna customer rumah sakit dapat memiliki fasilitas yang dibutuhkan. Yang keempat, pengguna customer rumah sakit dapat melihat lokasi fasilitas kesehatan dengan peta. Yang E, pengguna dapat menghubungi fasilitas kesehatan yang tersedia. Yang F, pengguna customer rumah sakit dapat menelpon rumah sakit atau ambulan untuk keadaan darurat. Next. Non-fungsional. Sistem di sini non-fungsionalnya terbagi menjadi dua, yaitu sistem recruitment dan security recruitment. Yang pertama, sistem dapat beroperasi di sistem operasi Android. Yang kedua, sistem membutuhkan koneksi internet. Yang ketiga, sistem membutuhkan akses lokasi. Ya, security recruitment, satu, hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat melakukan layanan book. Yang kedua, pengguna wajib verifikasi menggunakan data diri. Oke, next. Business value. Terbagi menjadi dua, yaitu intangible dan tangible. Yang pertama, intangible-nya yang pertama menghemat waktu pengguna dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Yang kedua, itu tangible, satu, penghematan biaya ongkos untuk memeriksa ketersediaan fungsi rumah sakit. Yang kedua, mengetahui peralatan di rumah sakit tersebut lengkap. Yang ketiga, membuat jadwal dengan dokter tidak perlu ke rumah sakit. Oke, slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Wildan. Oke, untuk slide ini akan saya bawakan sendiri, yaitu terbagi jadi dua ya, yaitu adalah analisis data dan informasi. Itu ada dua. Yang pertama analisis data dan informasi. Yang kedua adalah analisis aktor. Apa saja data informasi apa saja yang tersedia di aplikasi kami. Untuk analisis data dan informasi adalah yang pertama adalah rumah sakit. Informasinya adalah sebuah rumah sakit dan datanya adalah rumah sakit tujuan, daftar ruang kosong, nomor admin untuk booking kamar inap dan cek UGD. Sumber datanya adalah aplikasi rumah sakit sehat kami sendiri. Ada jadwal dokter. Uh, untuk datanya sendiri adalah nama dokter, jadwal konsultasi, dan kehadiran spesialis. Datanya dari aplikasi kami, aplikasi rumah sehat. Yang ketiga adalah biaya dan harga. Segala keterangan harga tertera di aplikasi, dilengkapi beberapa fitur pembayaran. Datanya langsung berada di aplikasi kami, aplikasi pengguna rumah sakit, dan juga bank tujuannya mereka. Lalu yang keempat ada daftar penerima. Untuk informasinya ada admin, rumah sakit tujuan, dan konsumen. Datanya dari aplikasi kami ya, itu aplikasi rumah sehat lagi. Yang kelima sekaligus yang terakhir adalah kelengkapan fasilitas rumah sakit. Untuk informasinya ada kamar, peralatan pendukung, kesehatan yang diperlukan, dokter dan juga dokter spesialis. Datanya dari aplikasi rumah sakit sehat kami. Kita masuk ke analisis aktor. Untuk analisis aktornya ini ada sekitar 3. Yang pertama itu adalah pengguna. Deskripsi aktor dan penggunanya adalah merupakan aktor yang telah terverifikasi dan dapat menggunakan layanan rumah sehat untuk melakukan cek rumah sakit dan segala keperluan yang sudah tertera di fitur. Lalu aktor yang kedua adalah perusahaan rumah sakit. Merupakan aktor yang menyediakan layanan rumah sakit seperti kamar inap dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu yang terakhir ada admin, memegang hak akses tertinggi yang mengatur pengaturan user dan pengelolaan rumah sakit yang terdaftar dalam aplikasi. Oke, next mungkin kita masuk ke use case diagram ya. Untuk use case diagram ini berisi diagram use case yang menggambarkan aktor interaksinya dalam sistem dan Anda perlu memastikan hal-hal tersebut. Sorry. Ini adalah ada 4 total. Sistem memiliki boundary, batas. Yang kedua adalah ada nama sistem. Yang ketiga adalah use case tidak boleh terlalu banyak dengan range 3-7 use case. Yang keempat ada pada use case gunakan kata kerja.
Di sini ada rules, sorry ya, yang tadi saya sebutkan rules pembuatannya. Ada tampilannya kah di ini? Oh, oke. Di sini ada tampilannya ya, use case diagram. Ada admin, pengguna, dan pihak rumah sakit. Admin di sini berprofesi menjadi aktor yang menjelaskan sistem aplikasi, memvalidasi, dan sebagainya. Pengguna adalah orang yang memiliki hak untuk menggunakan aplikasi. Begitu pula dengan pihak rumah sakit. Mereka menggunakan aplikasi ini dengan cara yang berbeda. Pihak rumah sakit bekerja menjadi pengupdate kelengkapan serta jadwal dokter, juga memverifikasi kelengkapan fasilitas dan pembayaran. Kalau untuk pengguna, sebagaimana pengguna klien lainnya, mereka menanyakan kelengkapan fasilitas rumah sakit, keberadaan rumah sakit, dan sebagainya. Oke, tolong di next. Oke, use case description. Ada 3 ya, cek rumah sakit, booking antrian, dan appointment dokter. Oke, wait a minute. Untuk penjelasan cek rumah sakit, booking antrian, dan appointment dokter itu use case description terdiri dari alright. Dan Baik, boleh tolong disupport, boleh tolong disupport datanya yang use case description, bisa bantu jelaskan. Datanya di saya tidak dapat dibuka, mengalami lag untuk use case description. oke, akan saya coba tunjukkan dulu. Tadi mohon maaf di bagian mana, Kak Siap? Use case description, use case diagram, use case diagram ya. Boleh tolong bantu dijelaskan? Oke, jadi kita punya 3 menu ya. Yang pertama di aplikasi tersebut ada satu penggunaan yang dimana di sini mengecek fasilitas rumah sakit yang dilakukan oleh pengguna. Dan uh, use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna mengecek lokasi rumah sakit terdekat dan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, aktor pengguna sudah terdaftar di sistem cek rumah sakit dan pengguna mengaktifkan lokasi GPS. Lalu tujuannya adalah informasi untuk mengetahui informasi mengenai rumah sakit dan bisa didapatkan dengan mudah. Alur penggunaannya yang pertama pengguna akan memilih cek rumah sakit, lalu sistem rumah sehat akan menampilkan daftar rumah sakit terdekat. Lalu di tampilan pengguna dapat melakukan pencarian terkait fasilitas yang dibutuhkan. Dan yang keempat, pengguna dapat memilih daftar rumah sakit dengan fasilitas yang dibutuhkan dan pengguna dapat menghubungi rumah sakit yang dipilih. Sistem cek rumah sakit akan menampilkan informasi rumah sakit, alamat, fasilitas, serta nomor yang dapat dihubungi. Eh, di selanjutnya, use case nomor 2 terdapat penggunaan untuk booking dan ini sekalian yang ketiga dan appointment dengan dokter. Yang booking di sini merupakan booking antrian untuk fasilitas rumah sakit yang digunakan. Pertama, di sini digunakan oleh pengguna dan use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna membuat appointment dan booking di rumah sakit yang antrian. Persyaratannya sama seperti yang di atas, aktor pengguna sudah terdaftar di sistem cek rumah sakit dan eh, informasi mengenai rumah sakit bisa didapat dengan mudah. Di sini merupakan alur penggunaannya. Pertama, pengguna memilih menu temu dokter dan kedua, sistem rumah sakit sehat akan menampilkan informasi daftar dokter yang ingin ditemui. Tiga, pengguna dapat melakukan pencarian dokter tertentu dan sistem rumah sehat akan menampilkan informasi dokter yang dipilih. Sistem menampilkan kolom pengisian jadwal dan tanggal. Dan yang keenam, sistem menampilkan tagihan yang harus dibayar. Sistem menampilkan metode pembayaran dan sistem memberikan barcode dan nomor setelah pengguna melakukan pembayaran. Di sini ada isu jika terdapat kegagalan pada server dan sistem, maka akan dikembalikan ke menu awal. Itu tadi untuk
eh use case use case kita. Diagram. Ya. Berarti next Selanjutnya slide-nya masuk ke user akan stories ya. termasuk next slide-nya. Oke. Boleh tolong ditampilkan slide-nya, Saudara Wildan? Oke, ini tadi slide yang barusan saya jelaskan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang user stories yang akan dibuat atau yang ada di dalam aplikasi ini. Pertama, di bagian aktor, pengguna itu akan perform atau melakukan aksi cek lokasi rumah sakit terdekat supaya dia dapat mendapatkan informasi terkait fasilitas atau pengobatan rumah sakit yang dibutuhkan. Lalu kedua, ada pengguna juga. Di sini pengguna dapat membuat appointment dengan dokter. Tujuannya agar dapat melakukan perjanjian pertemuan dengan dokter atau yang lainnya untuk konsultasi langsung. Lalu ketiga, di sini ada admin yang bertugas untuk verifikasi pengguna supaya pengguna bisa melihat daftar pengguna dan juga memastikan keamanan dalam sistem tersebut. Lalu yang terakhir ada admin juga. Di sini admin mengecek kesediaan fasilitas rumah sakit yang ada di rumah sakit untuk tujuannya bisa menampilkan kesediaan rumah sakit baik ruangan, fasilitas pengobatan maupun dokter. Jadi untuk mengupdate baik yang ada di fasilitas rumah sakit maupun di pengobatan. Di sini saya akan juga menjelaskan terkait salah satu activity diagram yang ada di sistem kami. Di sini pengguna memilih menu temukan rumah sakit. Lalu sistem akan menampilkan lokasi rumah sakit terdekat, fasilitas singkat. Lalu di sini setelah sistem menampilkan pilihan ini, rumah sakit akan memberikan pop-up untuk mempertanyakan apakah pilihan rumah sakit sudah sesuai atau belum. Jika pilihan rumah sakit tidak sesuai, maka pengguna diarahkan untuk mengisi informasi tambahan rumah sakit yang dicari. Jadi pengguna bisa mencari rumah sakit yang lain. Lalu jika pilihan rumah sakit sudah sesuai, maka sistem akan menampilkan informasi lengkap terkait rumah sakit, fasilitas, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu activity diagramnya. Lalu di sini ada kelas diagram. Di sini menggambarkan hubungan antar kelas dan juga eh, yang dilakukan di kelas tersebut. Di sini ada rumah sakit dan ini semua saling berhubungan yang nantinya akan bercabang dan dipecah lagi pada ERD sebelah. Nah, di sini sebelumnya ada sequence diagram dulu ataupun workflow penggunaan dari aplikasi tersebut. Di sini pengguna akan untuk menuju ke tampilan utama, pengguna akan melakukan login dulu. Dan jika loginnya itu tidak valid, maka akan dikembalikan ke menu awal. Lalu setelah pengguna berhasil login, pengguna akan menuju ke tampilan utama untuk mengisi data lokasi ataupun tambahan untuk menemukan lokasi rumah sakit terdekat. Nah, jika pengguna ingin langsung menuju cari fasilitas dan dokter spesialis, pengguna bisa langsung mencet dan menuju menu yang tersedia. Di sini RD selanjutnya yang tadi saya jelaskan di kelas diagram merupakan lanjutan dari percabangan antar hubungan data yang ada di dalam sistem kami. Di sini eh, merupakan hierarki utama dari data tersebut, yaitu ada rumah sakit di mana semuanya akan saling berhubungan dan data-data yang diperlukan akan berhubungan seperti di sini di menu daftar akan dibutuhkan data yang mana ada nama pengguna dan juga alamat pengguna, nomor telepon pengguna yang data-datanya menggunakan data varchar. Di sini tentu ada ID daftar pengguna dan lain-lain. Itu salah satunya saja yang akan saya jelaskan. Berikutnya akan ada working prototype yang insya Allah akan dijelaskan oleh teman saya, Ziad Abdullah. Pada Ziad dipersilakan. Alright, bagaimana untuk kita melihat tampilan Figma-nya secara langsung mungkin ya? Saudara Wildan boleh tolong ditampilkan biar penonton bisa langsung tahu bagaimana aplikasi ini bekerja dalam aplikasi utuh ya. Pengenalan aplikasi utuhnya bagaimana? Oke, Oke, ini di tampilan pertama. ini tampilan utamanya ya. Setelah login. Dengan ID pengguna Saudara Munif Wildan sebagai pengguna aplikasi pertama ya. Di sini langsung terlihat ada 3 fitur utama yaitu cek rumah sakit, booking antrian, dan temu dokter. Jadwal temu dokter dan sebagainya. Oke, kita langsung cek rumah sakit.
kita masuk ke fitur cek rumah sakit. Nah, di sini langsung ada tampilan nama rumah sakit yang dituju, alamat rumah sakit, dan fasilitasnya apa. Fasilitas apa yang pengen kita cari. Atau langsung saja kita boleh klik pencet cari. Cari RS terdekat. Itu langsung boleh mungkin diklik. Nah, ini nanti langsung ada tampilan di mana kalau kalian tidak mau ribet, langsung pengen mencari rumah sakit terdekat yang ada di dekat kalian, langsung tampilan Gmap seperti ini yang langsung mencari rumah sakit terdekat mana saja yang ada di sekitar kalian. Jika kalian ingin menambahkan beberapa kata kunci seperti rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas apa, itu bisa kalian tambahkan di kolom pertama. Oke, mungkin langsung di next ke fitur selanjutnya mungkin ya. Alright, booking antrian. Seperti apa yang dimaksud dengan booking antrian dan sebagainya. Oke. Nah, di sini kalian bisa langsung kasih nama kalian, terus tempatnya di mana, puskesmas mana, polinya mana, maka kalian bisa langsung booking antrian. Biasanya booking antrian ini nanti setelahnya dikasih langsung nomornya. Jadi kalian tidak perlu capek-capek lagi berdiri di sana, terutama untuk orang-orang yang sudah sakit kali ya, seperti sakit kaki atau badannya panas, yang tidak bisa kuat-kuat di ruangan rumah sakit daripada menambah stres yang dan akhirnya menambah sakit, kalian bisa langsung booking dari sini dan setelah nomor antriannya sudah mungkin semakin dekat, kalian bisa langsung datang ke rumah sakit terdekat tersebut. Sangat mempermudah dan tidak mempersulit. Oke, boleh langsung di next ke fitur kita yang ketiga, temu dokter. Untuk orang-orang dengan sakit khusus yang perlu konsultasi atau perlu ada jadwal temu, maka di sini kami memberikan layanan tersebut. Misalnya saya memiliki riwayat penyakit jantung, naudzubillah min dzalik. Lalu saya sedang bepergian ke sebuah tempat dan saya tidak dan saya jauh lokasinya dengan dengan dokter yang biasa sedang saya jumpai. Maka kalian bisa mencari dokter yang mengerti dengan penyakit kalian. Kalian bisa langsung cari di sini, misalnya dokter spesialis jantung. Kalian bisa melihat jadwalnya kapan, dia ada di dekat mana, ada nggak di dekat kalian. Jika ada, kalian bisa langsung temui dokter tersebut. Alright, ini adalah tampilannya. Di sini kalian bisa melihat jadwal temu dokter. Dokter tersebut aktif di hari apa saja, jadwalnya apa saja, kapan liburnya dan sebagainya. Sehingga tidak mempersulit kalian dengan mempertanyakan kapan dokter ini ada, kapan dokter ini hadir dan sebagainya. Alright, adakah lagi fitur-fitur yang terlewat, Saudara Wildan? Untuk fitur apa ini? Iya, saya ingin menambahkan, jadi fitur ini didapatkan setelah melakukan pembayaran untuk ditunjukkan temu untuk ditunjukkan kepada dokter yang diajukan appointmentnya. Lalu untuk semua yang tadi, untuk booking dan juga appointment dokter, semua dapat dilihat hasilnya di icon notifikasi ini. Jika dipencet akan terlihat semua jadwal yang kita lakukan di hari tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan melalui sistem aplikasi kami. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Ziyad untuk presentasi di slide selanjutnya. Di slide terakhir ini Baik, saya akan serahkan kepada Ziyad. Silakan. baik. Spesifikasi pengguna untuk sistemnya ini masih beroperasi di Android iOS 14. Android ini adalah Android 9. Lalu hardware-nya ini kami memakai RAM yang sebenarnya tergolong cukup kecil, yaitu hanya 2 GB RAM dengan 64 GB ROM. Lalu untuk software sendiri, aplikasi rumah sehat yang menjadi software kami, device-nya. Next, untuk terakhir. Alright, nggak ada untuk slide selanjutnya, slide terima kasih tidak ada, maka akan saya wakilkan saja langsung. Untuk pengakhir mungkin sebelumnya kami mohon maaf karena mungkin sepanjang pembuatan video ini terjadi beberapa distraction. Salah satunya adalah gambar dari wajah-wajah kami yang terkadang tidak terlihat. Atau saudara sofa yang mungkin terkadang suka lost connection dengan hanya diam dan sebagainya. Itu semua terjadi karena kendala jaringan, jadi mohon maafkan kami. Dan adanya kurang dalam pembahasan kami juga kami sangat menginginkan permintaan maaf dari kalian semua. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu fiqh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.